Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Naimah, Nina Amalia, Siti Amalia, dan Pinanda Eka Wulandari. Di sini kami akan membahas mengenai reksadana. Untuk materi yang pertama yaitu ada apa itu reksadana. Reksadana berasal dari dua kata, yaitu reksa dan dana, di mana reksa yang berarti jaga atau pelihara dan dana berarti uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek. Materi selanjutnya yaitu masa-masa awal reksadana dan sejarahnya di Indonesia. Sejarah awal reksadana dimulai saat seorang pedagang Belanda bernama Adrian van Kenwich yang pada tahun 1744 membuat sebuah reksadana. Reksadana ini bernama Eendrachtmark yang berarti persatuan menciptakan kekuatan. Langkah Van Kenwich ini kemudian diikuti oleh Raja Belanda yang bernama William. William mendirikan sebuah perusahaan investasi pada tahun 1822. Sejak saat itu, reksadana mulai bermunculan, antara lain di Swiss pada tahun 1849 dan instrumen yang serupa muncul di Skotlandia pada tahun 1880. Pada masa-masa tersebut, reksadana yang ada hanya bersifat close-end, yang artinya penerbit reksadana tidak memiliki kewajiban untuk membeli kembali reksadana yang setelah dijual. Pembeli reksadana hanya dapat menjual reksadana yang dimilikinya kepada investor lain. Selanjutnya, ide reksadana ini muncul di Inggris dan Perancis dengan adanya perusahaan Joint Stock Companies X pada tahun 1862 dan 1867 yang mengizinkan investor untuk mendapatkan bagian keuntungan perusahaan investasi dan risiko investasinya hanya sebatas dana yang diinvestasikan. Reksadana kemudian dibawa ke Amerika Serikat pada tahun 1890. Reksadana pertama yang diterbitkan di Amerika Serikat adalah The Boston Personal Property Trust, yaitu pada tahun 1893. Ya. Langkah penting yang menjadi tonggak munculnya reksadana modern adalah diterbitkannya Alexander Pound di Philadelphia pada tahun 1907. Lalu, reksadana ini kemudian dijual secara berskala dalam periode 6 bulanan, dan hal terpenting lainnya, investor dapat menjual reksadana pada investor lain. Selanjutnya, reksadana pertama kali muncul pada saat pemerintah Indonesia mendirikan PT Dana Reksa pada tahun 1976. Pada waktu itu, PT Dana Reksa menerbitkan reksadana yang disebut dengan Sertifikat Dana Reksa. Pada tahun 1995, pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan tentang pasar modal yang mencakup pula peraturan mengenai reksadana melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal. Adanya undang-undang tersebut menjadi momentum munculnya reksadana di Indonesia, yang diawali dengan diterbitkannya reksadana tertutup oleh PT BDNI Reksadana. Materi selanjutnya itu ada pengelolaan reksadana dan sifat reksadana. Yang pertama ada pengelolaan reksadana. Pengelolaan reksadana terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu ada manajer investasi, bank kustodian, pelaku atau perantara. Manajer investasi atau MI adalah pihak yang dipercaya oleh investor untuk mengelola dana suatu reksadana untuk diinvestasikan pada portofolio efek, seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang, sesuai kebijakan investasi yang telah ditentukan. Yang kedua ada bank kustodian. Bank kustodian merupakan bank yang bertugas mencatat dan mengadministrasikan aset yang terkumpul dalam reksadana yang dikelola oleh manajer investasi. Bank kustodian biasanya merupakan bank umum yang telah mendapatkan persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan efek, termasuk penitipan kolektif atas efek-efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu pihak, yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.
dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Terakhir atau perantara, investor reksadana bisa merupakan perorangan atau institusi badan perusahaan yang melakukan investasi sesuai dengan profil resiko dengan tujuan mendapatkan imbal hasil investasi. Selanjutnya ada sifat reksadana. Sifat reksadana menurut karakteristiknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Reksadana terbuka adalah reksadana yang dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya tanpa melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Harga jualnya biasanya sama dengan nilai aktiva bersihnya. Sebagian besar reksadana yang ada saat ini adalah merupakan reksadana terbuka. Lalu ada reksadana tertutup. Reksadana tertutup adalah reksadana yang tidak dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya. Unit penyertaan reksadana tertutup hanya dapat dijual kembali kepada investor lain melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Harga jualnya bisa di atas atau di bawah nilai aktiva bersihnya. Lalu selanjutnya, bagaimana mekanisme kerja reksadana? Reksadana dikelola oleh dua pihak, yakni manajer investasi dan bank kustodian. Manajer investasi bertanggung jawab atas kegiatan investasi yang meliputi analisis dan pemilihan jenis investasi, mengambil keputusan-keputusan investasi, memonitor pasar investasi, dan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk kepentingan investor. Sementara itu, bank kustodian bertindak sebagai penyimpan kekayaan serta administrator reksadana. Untuk dapat melakukan kegiatan usahanya, perusahaan manajer investasi harus memperoleh izin dari Bapepam untuk melakukan kegiatan sebagai manajer investasi. Sedangkan bank kustodian adalah bagian dari kegiatan usaha suatu bank dalam bidang penyimpanan surat berharga serta administrasinya. Sama halnya seperti manajer investasi, bank yang akan melakukan kegiatan harus memperoleh izin dari Bapepam. Adapun mekanisme kerja reksadana yaitu yang pertama, investor melakukan permohonan pembelian atau investasi atau penjualan kembali atau pencairan unit penyertaan. Lalu langkah kedua, penyetoran dana pembelian unit penyertaan atau pembayaran hasil penjualan kembali. Selanjutnya langkah ketiga yaitu perintah untuk melakukan transaksi investasi. Lalu ada eksekusi transaksi investasi, konfirmasi transaksi, kemudian memerintahkan penyelesaian transaksi, lalu selanjutnya penyelesaian transaksi dan penyimpanan harta. Langkah selanjutnya yaitu menginformasikan nilai aktiva bersih atau unit secara harian melalui media massa dan melaporkan valuasi harian dan bulan serta melaporkan bulanan kepada Bapepam. Ya, kita masuk ke jenis-jenis reksadana. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Reksadana yang melakukan investasi 100% pada efek pasar uang, yaitu efek hutang yang berjangka kurang dari 1 tahun. Terus ada reksadana saham, reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas. Setelah itu ada reksadana pendapatan tetap, reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat hutang. Yang terakhir ada reksadana campuran, reksadana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek hutang yang perbandingannya tidak termasuk dalam kategori reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Ya, kita lanjut. Jenis-jenis reksadana yaitu ada reksadana sektor. Reksadana sektor adalah reksadana yang hanya berkonsentrasi pada industri tertentu. Misalnya, seperti bioteknologi, logam mulia, dan telekomunikasi. Setelah itu ada reksadana obligasi. Reksadana obligasi yang berspesialisasi pada sektor pendapatan tetap. Terus ada reksadana internasional. Reksadana ini hanya berinvestasi pada sekuritas perusahaan yang berlokasi di Amerika Serikat. Terus ada reksadana berimbang. Reksadana berimbang adalah reksadana yang memegang saham dan sekuritas pendapatan tetap dengan proporsi yang relatif stabil.
Terus ada reksadana alokasi aset dan reksadana fleksibel. Reksadana ini mirip dengan reksadana berimbang, akan tetapi reksadana ini terlibat dalam penetapan pasar dan tidak dirancang sebagai alat investasi beresiko rendah. Setelah itu ada reksadana indeks. Reksadana ini hanya berkonsentrasi pada industri tertentu. Setelah itu kita lanjut ke biaya investasi pada reksadana. Jadi di sini ada struktur fee. Seorang investor yang memilih sebuah reksadana seharusnya bukan hanya mempertimbangkan kebijakan investasi dan kinerja masa lalu yang disebutkan oleh pengelola reksadana, melainkan juga memperhitungkan fee manajemen dengan biaya-biaya yang terkait. Misalnya biaya operasi. Biaya yang dihadapi reksadana dalam mengoperasikan portofolio meliputi biaya administrasi dan fee penasihat. Terus ada biaya pembentukan awal. Beban di awal ini merupakan komisi atau beban penjualan ketika membeli saham reksadana yang digunakan untuk membayar pialang yang menjual reksadana. Setelah itu ada beban penebusan akhir, yaitu fee penebusan atau fee keluaran yang dibebankan ketika penjual reksadana. Terus ada beban 12B1, yaitu menggunakan aset reksadana untuk membayar biaya distribusi seperti iklan dan promosi yang penting. Di sini saya akan menjelaskan tentang fee dan imbal reksadana. Tingkat imbal hasil bisa dilihat rumusnya, yaitu NAV1 dikurang NAV0 ditambah distribusi pendapatan dan keuangan modal dibagi NAV. Dan juga bisa dilihat contohnya yang ada di PPT, yaitu jika sebuah reksadana mempunyai NAB awal sebesar 20 pada awal bulan, memberikan distribusi pendapatan sebesar 0,15 dan distribusi keuntungan modal sebesar 0,5 dan NAB pada akhir bulan 20,10, maka tingkat imbal hasil 1 bulan reksadana yaitu tingkat imbal hasil yaitu 20 sama dengan 20,10 dikurang 20 ditambah 0,15 ditambah 0,05 sama dengan 0,15 atau 15%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjualan reksadana. Penjualan reksadana dibagi menjadi dua, yaitu penjualan reksadana langsung dan penjualan reksadana tidak langsung. Penjualan reksadana langsung yaitu melalui surat, berbagai kantor reksadana, bahkan juga internet. Sedangkan penjualan reksadana tidak langsung yaitu pialang atau orang yang bertindak sebagai perantara. Adapun perdagangan susulan dan perdagangan tepat waktu. Perdagangan susulan late trading mengacu pada reksadana praktik menerima pemesanan beli atau jual setelah pasar ditutup dan NAB ditentukan. Perdagangan tepat waktu atau market timing. Dan saya akan menjelaskan tentang manfaat dan risiko reksadana. Yang pertama, manfaatnya yaitu 1. Dikelola oleh manajemen profesional, 2. Diverifikasi investasi, 3. Transparansi informasi, 4. Likuiditas yang tinggi, 5. Biaya rendah, 6. Potensi return yang tinggi, 7. Lebih aman, dan sebagainya. Dan adapun risiko reksadana, yang pertama, 1. Keuntungan yang tidak dijamin, 2. Risiko umum pasar modal, 3. Risiko efek, 4. Risiko likuiditas, 5. Risiko inflasi, 6. Risiko pembiayaan pinjaman, 7. Risiko ketidakpatuhan, 8. Risiko manajer investasi, 9. Risiko penurunan nilai aktiva bersih atau NAB. Ya, saya Siti Amalia akan melanjutkan presentasi tentang reksadana. Faktor yang memperkecil risiko investasi reksadana. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi toleransi risiko seorang investor terhadap produk investasi, termasuk investasi reksadana. Berikut ini faktor-faktor yang dapat memperkecil risiko investasi reksadana. Yang pertama, investasi dengan dana dingin. Dana dingin atau duit dingin adalah dana yang benar-benar nganggur. Seseorang yang melakukan investasi reksadana dengan menggunakan dana menganggur ini biasanya tingkat risiko yang lebih rendah.
Tetapi duit dingin atau uang dingin hanyalah satu dari beberapa faktor yang dapat menambah toleransi kita terhadap resiko investasi reksadana. Yang kedua, investasi dengan jangka waktu yang panjang. Ketika kita berinvestasi untuk jangka panjang, biasanya akan terasa efek berbunga dan seringkali hasil investasi dapat melebihi rata-rata inflasi tiap tahunnya. Sebagai ilustrasinya, dalam sebuah siklus ekonomi, bisa saja kita mulai investasi reksadana di saat resesi dan merealisasikan keuntungan pada saat puncak atau peak. Apabila siklus ini ditarik dalam waktu rentang yang panjang, maka rata-rata hasil investasi reksadana bisa jadi lebih besar daripada rata-rata inflasi. Yang ketiga, edukasi tentang investasi reksadana. Seseorang investor yang memiliki tingkat edukasi yang cukup memiliki pengalaman akan memperkecil risiko dalam investasi. Kepribadian adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan risiko seseorang terhadap sebuah risiko. Pada umumnya, orang yang memiliki sikap agresif mampu menerima risiko lebih besar dibanding orang yang pasif. Lalu kondisi pasar. Kondisi pasar saham yang pada posisi naik atau disebut bullish akan menstimulasi para investor untuk memulai investasi reksadana. Sebaliknya, pada saat kondisi pasar saham dalam keadaan turun atau bearish, investor seringkali menghindari investasi di pasar saham atau investasi reksadana saham. Lalu kondisi keuangan. Apabila kondisi keuangan sedang berada dalam kondisi yang luang, maka tingkat toleransi terhadap risiko lebih tinggi. Sebaliknya, apabila dalam kondisi keuangan yang kurang, akan mengurangi level toleransi risiko terhadap investasi. Yang keempat, faktor umur. Faktor umur adalah faktor yang berpengaruh dalam toleransi tingkat risiko. Umumnya, semakin muda umur, tingkat toleransi risiko menjadi lebih besar. Seiring meningkatnya usia, seseorang akan memilih produk investasi yang lebih aman. Misalnya investasi reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, atau reksadana campuran. Yang kelima, pendapat atas investasi. Seseorang mempunyai kecenderungan merubah tingkat penerimaan risiko atas sebuah investasi berdasarkan pendapat atau saran dari orang-orang yang dipercaya, seperti perencanaan keuangan independen. Nilai serta desain dibuat leluasa untuk diinvestasikan pada beragam investasi, di mana dana ini dapat berfokus pada derivatif, perusahaan dalam kesulitan, spekulasi nilai tukar, obligasi konverensi, pasar negara berkembang, arbitrase, merger, dan sebagainya. Dana lain yang mungkin melakukan pelompatan dari suatu kelas aset kepada kelas aset lain ketika muncul persepsi terjadi pergeseran peluang investasi. Pengaruh pajak terhadap reksadana. Reksadana pada dasarnya memiliki rate of return yang lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi jangka pendek yang dikeluarkan oleh bank seperti deposito dan tabungan. Tingkat keuntungan yang lebih tinggi tersebut sangat wajar mengingat reksadana adalah instrumen investasi jangka panjang dan memerlukan rate of return yang lebih besar untuk mengcover risiko yang akan muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, risk premium atau premi risiko yang diperlukan untuk mengcover risiko jangka panjang yang sulit diprediksikan tersebut haruslah tercermin pada rate of return yang lebih tinggi. Apabila rate of return untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang adalah sama, maka investor tidak tertarik untuk menanamkan dananya pada instrumen investasi jangka panjang karena ketidakpastian risiko yang dihadapi pada jangka panjang sulit untuk diukur. Pajak atas pendapatan reksadana. Pendapatan diperlakukan sebagai pajak yang limpahan kepada investor sepanjang reksadana memenuhi beberapa persyaratan di mana yang paling penting adalah bahwa seluruh pendapatan didistribusikan kepada pemegang saham reksadana. Keuntungan modal jangka pendek, keuntungan modal jangka panjang, dan dividen dilimpahkan kepada investor seolah-olah investor tersebut menerima pendapatan tersebut secara langsung. Sebuah reksadana dengan perputaran portofolio yang tinggi secara khusus mungkin tidak efisien secara pajak. Perputaran adalah rasio aktivitas perdagangan suatu portofolio terhadap aset portofolio tersebut. Ini mengukur rasio beberapa kali portofolio diganti setiap tahunnya. Reksadana bursa diperdagangkan. Reksadana bursa diperdagangkan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1993. Suatu reksadana yang memungkinkan investor memperdagangkan portofolio indeks sebagaimana layaknya saham. ETF pertama adalah SPDR, dengan singkatan SPDR atau Standard and Proof Depository Receipt, yang merupakan titipan investasi unit yang memegang portofolio yang selaras dengan indeks S&P 500. Sebagian besar ETF diharuskan untuk selaras dengan indeks tertentu, dan ETF berdasarkan indeks mendominasi industri ini.
Yang paling baru, ETF berbasis komoditas yang berinvestasi pada komoditas maupun kontrak berjangka komoditas telah diperkenalkan kepada publik. ETF menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan reksadana yang lebih konvensional. ETF juga menawarkan potensi keunggulan pajak dibandingkan reksadana. ETF juga lebih murah dibandingkan reksadana. Kinerja investasi reksadana tinjauan awal. Sebelum ini telah disebutkan bahwa satu manfaat dari reksadana bagi investor individu adalah kemampuannya untuk mendelegasikan manajemen portofolio pada tenaga investasi profesional. Pemegang saham berharap bahwa manajer portofolio ini dapat mencapai kinerja investasi yang lebih baik dibandingkan jika melakukannya sendiri. Di sini kita menggunakan tolak ukur untuk menilai kinerja manajer reksadana saham berdasarkan imbal hasil indeks Wilshire 5000. Tentu saja seseorang mungkin bahwa terdapat manajer yang baik dan manajer yang buruk, dan bahwa manajer yang baik faktanya dapat secara konsisten mengungguli kinerja indeks. Kinerja buruk cenderung lebih bertahan daripada kinerja baik, merupakan hal yang mudah untuk mengidentifikasi karakteristik reksadana yang akan menghasilkan kinerja reksadana yang buruk, terutama jika dipicu oleh rasio biaya yang lebih tinggi, tetapi jauh lebih sulit untuk mengidentifikasi rasio keberhasilan pemilihan saham. Konsisten yang dapat diamati dari kinerja reksadana adalah pada yang berkinerja buruk, berarti bahwa nilai nyata dari kinerja masa lalu adalah mencegah menjadi reksadana yang buruk. Sekalipun mengidentifikasi reksadana yang unggul di masa akan datang tetap menjadi pekerjaan yang menakutkan. Informasi tentang reksadana. Magellan merupakan reksadana large growth yang berarti akan cenderung berinvestasi pada perusahaan besar dengan penekanan pada saham yang nilainya bertumbuh. Morningstar mendefinisikan saham bernilai value stock sebagai saham yang mengandung rasio yang rendah dalam hal rasio harga pasar per lembar saham terhadap berbagai ukuran nilai rating and risk. Merupakan salah satu yang paling rumit dan menarik analisis Morningstar. Kinerja masa lalu bukan merupakan ukuran yang andal atas hasil akan datang. Morningstar meringkati setiap reksadana dibandingkan dengan kategorinya masing-masing berdasarkan imbal hasil setelah pajak dan rasio pajak biaya. Morningstar menyediakan informasi yang cukup banyak yang Anda butuhkan untuk memutuskan reksadana sebanding. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam reksadana. Yang pertama, reksadana bukan merupakan produk bank. Kedua, semakin tinggi potensi keuntungan yang dapat, semakin besar hilangnya nilai investasi. 3. Pastikan memperoleh bukti kepemilikan unit penyertaan. Keempat, pastikan memiliki hak untuk menjual kembali pada manajer investasi. Kelima, dapatkan laporan posisi nilai aktiva bersih. Keenam, ketahui dan pahami rencana investasi portfolio. Ketujuh, pahami tujuan rencana keuangan pribadi dan pemilihan produk sesuai profil resiko. 8. Tetap menyediakan dana yang cukup dan menabung secara teratur. 9. Pilih jangka waktu investasi yang sesuai dengan rencana keuangan Anda dan jangan mudah terpengaruh terhadap pendapat orang lain, serta berpikir dan bertindak realistis dalam berinvestasi.